Saya kadang sedih, banyak anak majelisnya rajin, tapi pacarannya rajin juga. Saya mau tanya, yang begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Udah gitu pacarannya panggil Abi Umi lagi. Jainuddin Najio. Lu pacaran panggil Abi Umi, begitu putus jadi janda lo. Masya Allah. Habib, saya nggak pacaran Habib, saya cuma ta'arufan. Saya tanya balik, berapa lama ta'arufan? 4 tahun setengah Habib. Lu ta'arufan apa kredit mobil? yang dipimpin Al-Habib Husain, keturunan Al-Imam Husain, cucunya Sayyidul Kaunain. Semuanya bareng, la ilaha illallah.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan pondok pimpinan Majlis Ta'lim Sibtul Husain, yaitu guru kita bersama Al-Habib Husain Al-Attas. Begitu pula yang datang dari jauh dari Samarinda, kakak beliau pimpinan Islamic Center Samarinda, Al-Habib Muhammad bin Muhammad Al-Attas. Semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, semua dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama kumpul dalam rangka merayakan milad yang ketiga dari Majelis Sibtul Husain. Kita doakan mudah-mudahan majlis ini dijadikan majlisan thayyiban, majlisan salihan, majlisan mubarakan, yaqirru bihi ainun nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahibba'il kiram, saat ini kita sama-sama berada di bulan Sya'ban, betul? Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Saudara, posisi kita saat ini ibarat orang yang sedang menyirami tanaman, menyirami padi yang baru tumbuh. Karena ulama mengumpamakan bulan Rajab itu seperti waktunya menanam bibit. Masuk bulan Sya'ban udah mulai tumbuh dikit-dikit, saudara. Dirawat, disiramin sampai tumbuh sempurna di bulan Ramadan, siap dipanen. Alhamdulillah. Makanya antara Rajab, Sya'ban, Ramadan satu sama lain saling berkaitan, saudara. Nggak heran kalau dalam doanya Nabi jadiin satu paket. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadhana. Ya Allah, berkahi Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kenapa bukan cuma Ramadan yang disebut, tapi ada Rajab dan Sya'ban? Salah satu hikmahnya sudah, karena kalau mau Sya'bannya bagus, Rajabnya harus baik. Mau Ramadannya baik, Rajab dan Sya'bannya harus baik, saudara. Alhamdulillah. Kalau Rajabnya sudah bagus, Sya'bannya sudah bagus, ibarat orang yang menanam di bulan Rajab, kemudian tumbuh disirami di bulan Sya'ban, maka dia akan sambut bulan Ramadan sebagai bulan panen, saudara. Saya mau tanya, orang desa kalau sudah mau panen gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bersyukur atau tidak? Panen apa, Habib? Kalau di sawah jelas panennya panen padi. Tapi kalau ini Ramadan, panen apa? Awaluhu rahmah, 10 malam pertama panen rahmat Allah. Wa ausatuhu maghfirah, 10 malam kedua panen ampunan dari Allah. Dan 10 malam ketiga itqun minan nar, mendapatkan stempel bebas dari api neraka. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk yang dibebaskan dari api neraka di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal ya rabbal. Makanya ibadallah, kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Andai kata ada orang gembira menyambut bulan suci Ramadan, kemudian nggak cuma gembira, tapi dia ta'zim kepada bulan suci Ramadan, dia agungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka siapa yang menghormati, yang ta'zim kepada bulan Ramadan, maka akan diberikan kebaikan oleh Allah. Jangankan muslim, andai kata non muslim sekalipun, saudara, orang kafir dia ta'zim kepada Ramadan, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya, saudara. Saya nggak sedang berbasa-basi, saya bicara ini berdasarkan kitab, saudara. Ada satu kitab namanya Nuzhatul Majalis. Di kitab tersebut ada satu riwayat, ada orang Majusi, orang apa namanya sini, Cicurug ya, maksudnya Cicurug. Cicurug tahu Majusi? Majusi ini nyembah api, saudara. Nggak nyembah Allah, api Tuhannya. Bukan agama Samawi, lebih parah dari Kristen, dari Yahudi, saudara. Ini orang Majusi kebetulan tinggal di tengah perkampungan muslim. Tetangga-tetangga dia semuanya muslim. Kebetulan pada saat itu jatuh pada bulan Ramadan. Majusi ini punya anak masih remaja. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya si Majusi yang masih remaja, di siang hari bulan Ramadan, tanpa rasa malu makan minum di tengah jalan, padahal dia di perkampungan muslim yang sedang puasa, saudara. Akhirnya bapaknya yang Majusi begitu lihat anaknya makan minum di siang hari bulan Ramadan, marah luar biasa. Geram ini, walaupun dia orang Majusi dia marah. Dia tegur itu anaknya, kamu tidak menghormati bulan puasa, kamu tidak hormati orang Islam yang sedang berpuasa. Fadarabahu, sampai-sampai anaknya dipukul, saudara. Singkat cerita, beberapa saat kemudian si Majusi tadi yang pukul anaknya karena tidak hormati Ramadan meninggal dunia. Inna lillahi. Tapi aneh bin ajaibnya, setelah dia meninggal dunia, ada satu orang soleh, waliullah di kampung tersebut, mimpinya wali ini beda dengan mimpinya kita yang gak istiqomah. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau tahu mimpi itu benar atau tidak, lihat orangnya. Kalau orangnya istiqomah, berarti mimpinya betul, saudara. Tapi kalau orang-orang yang masih nggak istiqomah, itu biasanya mimpinya kebanyakan dari syaitan, saudara. Makanya bapak ibu kalau ngelihat mimpi buruk, nggak usah takut, bu, itu dari setan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Apalagi kayak kita, banyak di antara kita yang tidurnya kagak pakai wudhu, bajunya nggak dipakai, aurat kelilingan, saudara, nggak tahu tidur ngadep kemana. Akhirnya mimpinya apa? Spiderman kawin sama Gatot Kaca, saudara. Kan ngaco, masa Spiderman homo, saudara? Kenapa ngaco? Dari setan mimpinya. Tapi beda dengan orang-orang saleh, para kekasih Allah, mimpinya tuh bisa jadi bisyarah, sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin memberitahu dia sesuatu, saudara. Akhirnya di mimpinya ini yang aneh bin ajaib, dia lihat
bahwasanya tadi orang yang selama hidup di dunianya majusi dilihat sama orang soleh setelah mati kok adanya di surga. Ini nggak masuk di akal nih. Al-Quran nggak mungkin meleset. Orang kafir nggak akan masuk surga, saudara. Betul? Betul. Saya mau tanya, orang kafir bisa masuk surga atau tidak? Bisa masuk surga atau tidak? Nggak bisa. Itu ketetapan Al-Quran. Syaratnya surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci buat masuk surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehebat apapun amalnya, sebanyak apapun kebaikannya, kalau tidak ada iman Islam tidak akan bisa masuk surga, saudara. Betul? Betul. Walaupun kadang-kadang orang liberal nih suka protes, Habib, kalau yang masuk surga cuma orang Islam, berarti Tuhan tidak adil, Habib. Kenapa tidak adil? Karena orang bukan Islam juga ada yang baik, Beb. Tuhan itu nggak melihat apa agamanya. Kata orang liberal nih, orang pluralisme itu menganggap semua agama sama, saudara. Kata mereka apa? Oh, Tuhan tuh nggak ngelihat apa agamanya, Beb. Yang penting yang Tuhan lihat apa amal baiknya. Kalau dia suka membantu orang, suka berbuat untuk sesama, apapun agamanya, maka bisa masuk surga. Masuk surga nggak harus jadi Islam, yang penting syaratnya baik. Kalau yang masuk surga cuma orang Islam, padahal di luar Islam ada yang baik, berarti Tuhan nggak adil, Beb. Nggak bisa begitu. Saya mau tanya, kira-kira pemikiran seperti ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau bahaya, jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Ini jam berapa nih? Ini udah mau 1:30. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong juga udah mau tobat, saudara. Kalau orang Sukabumi kira-kira lanjut apa jangan? Masih semangat? Lanjut terus. Sukabumi semua angkat tangannya, takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Saudara, memang betul di Al-Quran itu dikatakan syarat masuk surga adalah Islam. Selain Islam tidak mungkin masuk surga. Tapi Habib, itu kan tidak adil. Bagaimana dengan orang luar Islam yang baik? Saudara, itu adil. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Perhatikan orang Sukabumi baik-baik, insya Allah jadi ilmu bermanfaat, saudara. Perhatikan baik-baik. Andai kata ada 2 anak, 2 bocah. Ini anak dua-duanya sekolah di SMA, saudara. Yang satu namanya Mamat, yang satu namanya Ujang, saudara. Banyak kan namanya Ujang nih. Mamat dipinter anaknya. Kalau udah ngerjain matematika 100 nilainya. Luar biasa. Fisikanya 90, kimianya 95, bahasa Inggrisnya 105. Saudara. Ada nggak 105? Waduh, kayak KPU ngitungnya lebih, saudara. Pinter, nggak pernah bikin kasus, taat sama guru. Bahkan kalau ujian nasional itu ngerjain soal, jawabannya betul semua, saudara. Cuman masalahnya Mamat belum daftar, saudara. Waktu masuk SMA belum daftar. Saya mau tanya, Mamat yang begitu pinter tapi waktu masuk SMA belum daftar, kira-kira begitu lulus dapat ijazah atau tidak? Dapat ijazah atau tidak? Kan pinter. Hah? Belum daftar? Kan cerdas. Belum daftar. Biar kata pinter bagaimana, belajar sampai gigi berjenggot, kalau belum daftar nggak dapat ijazah, saudara. Betul betul. Betul betul. Beda halnya dengan Ujang. Ujang ini pas-pasan nilainya. Otaknya juga pas-pasan, kebanyakan makan micin, saudara. Udah gitu kadang-kadang suka bolos. Kalau sekolah pagi-pagi madol ke warnet, saudara. Kadang-kadang suka bolos begitu. Cuma Ujang daftar sekolah, biar kata nilainya pas-pasan. Saya mau tanya, kalau lulus dapat ijazah atau tidak? Dapat ijazah atau tidak? Soalnya begitu juga masuk surga. Syarat masuk surga yang pertama adalah harus Islam dulu, harus la ilaha illallah Muhammadur. Kalau sudah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alladzina amanu wa amilus shalihat,
baru amal solehnya dilihat, saudara. Jadi amal soleh baru diterima oleh Allah kalau dia sudah ada syarat iman Islam. Kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, sehebat apapun amalnya, ibarat orang sekolah pintar tapi belum daftar, sehebat apapun dia tidak dapat ijazah. Begitu juga yang belum masuk Islam, sehebat apapun gak akan masuk surga. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana barantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu Islam adil atau tidak? Allah maha adil atau tidak? Siap jaga ahlus sunnah wal jamaah, siap bela ahlus sunnah wal jamaah, siap pertahankan akidah, siap lawan liberalisme. Semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kita kembali ke pembahasan lagi, saudara. Jadi ibadah Allah, ternyata si Majusi tadi dilihat ada dalam surga, dimimpinya ini orang soleh, ini wali. Wali ini bertanya-tanya, ini nggak mungkin, ini Al-Quran nggak akan salah, yang namanya orang kafir nggak akan masuk surga. Kok bisa Anda ada di surga? Dia tanya akhirnya, Anda dulu Majusi kan di dunia? Iya betul, saya Majusi di dunia. Kok Anda sekarang bisa di surga? Nggak mungkin Al-Quran salah, orang kafir nggak akan masuk surga. Kata Majusi tadi, memang saya dulu di dunia Majusi, akan tetapi gara-gara di akhir hayat saya hormat sama Ramadan, saya marah sama anak saya yang tidak menghormati bulan Ramadan. Akhirnya sebelum saya meninggal dunia, Allah berikan saya hidayah, Allah muliakan saya sehingga saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru nyawa saya dicabut, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Dari kecil sampai besar nyembah api, saudara, tapi gara-gara dia hormati syiar Allah, menghormati bulan yang mulia, saudara, Allah tidak sia-siakan penghormatannya, dibalas sama Allah dengan penghormatan, mendapatkan hidayah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, saudara, kalau yang kafir saja karena ta'zim menghormati bulan Ramadan, Allah muliakan, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka yang muslim, saudara? Tumbuh sebagai muslim, lahir sebagai muslim, saudara, guru dengan ulama, berguru dengan kiai, berguru dengan habaib. Manakala betul-betul menghormati bulan Ramadan, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Tapi menghormati bukan sekedar menghormati. Bagaimana cara menghormatinya? Ta'zim li hurumatillah, dengan menghormati apa yang diwajibkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa sunnahnya Nabi lakukan. Al-Quran kalamullah dibaca, saudara. Kalau bulan Ramadan nggak bisa hatam Quran, kapan lagi mau hatam Quran, saudara? Betul? Yang Al-Qurannya masih disimpan di atas lemari sampai berdebu, mau masuk Ramadan, ambil bu Qurannya, bersihin, baca, hatam sehari sejuz, cuma 30 menit, sebulan insya Allah hatam sekali, saudara. Saya nggak minta orang Cicurug jadi seperti Imam Syafi'i, enggak. Imam Syafi'i itu bu pak, kalau udah masuk bulan Ramadan itu beliau hatam Quran, siang hatam Quran sekali, malam hatam Quran sekali, saudara. Jadi begitu selesai Ramadan, Imam Syafi'i 60 kali hatam Quran, ya Allah. Ada orang Cicurug yang sanggup hatam Quran 60 kali? Nggak sanggup kita, enggak. Saya nggak minta seperti Imam Syafi'i, minimal 1 hari 1 juz kita baca, saudara. 30 hari hatam Al-Quran yang akan jadi syafaat kita di hari kiamat, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Begitu mau masuk Ramadan, hormati syiar-syiar Allah, hormati perintah Allah. Kita disuruh perintah hormat sama orang tua, saudara. Mau masuk Ramadan sebentar lagi, pulang dari tempat ini, datang ke ibu kita, cium kakinya kalau perlu, saudara. Catat omongan saya baik-baik. Sehebat apapun amal Anda, sebanyak apapun Anda hatam Quran, tapi ibu Anda masih sakit hati sama Anda, catat omongan saya, haram rahmat Allah bagi Anda, saudara. Gak bakal dapat Lailatul Qadar. Orang yang ibunya masih murka
sehebat apapun ibadahnya nggak akan dapat Lailatul Qadar. Na'udzubillah min dalik. Dan saya pesan juga nih kadang-kadang pedagang makanan ini. Masuk bulan Ramadan Habib, kalau kami nggak buka di siang hari nanti berkurang omsetnya, keuntungannya berkurang. Ibu, bapak, kalau ngelihat jangan dari zahirnya saja. Bapak ibu kalau tutup siang hari bulan Ramadan, diundur sore bukanya untuk persiapan buka dan malam untuk persiapan sahur. Insya Allah walaupun jam bukanya lebih sedikit, saya yakin penghasilannya bakalan berkah, saudara. Betul. Tapi sebaliknya kalau siang-siang buka, akhirnya orang yang nggak puasa jadi makan, saudara. Yang puasa jadi batal, ngebantu orang maksiat. Sebanyak apapun duit yang anda dapat, na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa nggak berkah, saudara. Dan saya ingatkan juga yang paling penting ini, mendekati bulan Ramadan, pemerintah, aparat, pejabat, jangan sampai Ramadan kita dikotori dengan tempat-tempat maksiat yang tetap buka di bulan Ramadan, saudara. Betul, betul. Kami rakyat memang wajib amar ma'ruf nahi munkar, tapi untuk tutup tempat-tempat seperti itu, wewenang pejabat lebih besar, wewenang aparat lebih besar. Anda kalau muliakan Ramadan, Anda tutup itu tempat-tempat maksiat, Allah akan muliakan Anda dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau Anda diamkan, dibiarkan tempat-tempat maksiat itu buka, maka Allah akan hinakan Anda karena Anda tidak muliakan bulan Ramadan, saudara. Makanya sekali lagi saya ingatkan, saya pesan, saya ultimatum kepada aparat, kepada pejabat, khususnya di Sukabumi di tempat ini, saudara. Jangan sekali-kali Anda biarkan tempat-tempat maksiat tetap buka di bulan Ramadan, saudara. Manakala aparat diam, manakala aparat bungkam, Ramadan dikotori dengan tempat maksiat. Tapi Allah, kami umat Islam, kami yang akan turun, kami berbondong-bondong akan menjaga kesucian bulan Ramadan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sekali lagi saya mau tanya, Cicurug umat Islam siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga kesucian bulan Ramadan? Siap jaga kesucian bulan Ramadan? Siap tolong aparat untuk tutup tempat-tempat maksiat? Semua angkat tangannya, Cicurug. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saya ingin mengajak 3 hal. Kalau betul-betul Anda pengen dapat kemenangan dari Allah, maka pesan saya ada 3, saudara. Ada berapa? Ada 3, saudara. Yang pertama, kalau mau dapat kemenangan dari Allah, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu, saudara. Habib, apa maksudnya menjaga Allah? Allah kan maha kuasa, nggak perlu penjagaan kita, saudara. Maksudnya menjaga Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Kalau Allah suruh sholat, ya sholat. Allah suruh jalan jamaah, ya jamaah. Allah suruh puasa, ya puasa. Allah suruh jangan zina, ya jangan zina. Allah suruh jangan pacaran, ya jangan pacaran. Betul, 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 betul. Makanya saya kadang sedih, saudara. Saya kadang sedih, banyak anak majelis, majelisnya rajin, tapi pacarannya rajin juga, saudara. Saya mau tanya, yang begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Udah gitu pacarannya panggil Abi Umi lagi. Jainuddin Najio. Lu pacaran panggil Abi Umi, begitu putus jadi janda lo. Masya Allah. Habib, saya nggak pacaran, Habib. Saya cuma ta'arufan. Saya tanya balik, berapa lama ta'arufan? 4 tahun setengah, Habib. Lu ta'arufan apa kredit mobil? Masya Allah. Makanya saya pengen ingetin, mumpung banyak perempuan-perempuan nih, mumpung banyak, saya pengen ingetin, kalau ada laki-laki yang ngajakin pacaran, jangan percaya. Kenapa saya katakan jangan percaya? Karena laki-laki yang ngajakin pacaran berarti panik. Yang nggak jawab berarti penipu, panik. Orang keras, panik. Kenapa saya katakan laki-laki yang ngajakin pacaran penipu? Karena pacaran ibarat fata morgana. Kelihatannya dari jauh manis, kelihatannya menjanjikan, kelihatannya menggiurkan, tapi begitu dideketin, saudara, ternyata hampa, palsu.
palsu, kosong, PHP, sakitnya di sini. Coba, saya mau tanya perempuan jawab yang kompak. PHP sakit atau tidak? Sakitnya di mana? Korban PHP ya. Nggak boleh. Lu diri lu begitu dilamar ditolak lo. Masya Allah, mudah-mudahan berkah semuanya insya Allah. Saya mengingatkan muslimah, kalau masih ada yang pacaran mulai malam hari ini tegaskan putus, saudara. Setuju? Tegaskan. Kalau memang akang sayang sama Neng, maka akang tidak lagi pacaran. Selama akang masih pacaran dengan Neng, berarti akang hanya menipu dan mempermainkan saya, saudara. Betul? Kalau memang betul-betul sayang, jadi laki-laki gentleman, datang kepada orang tuaku, katakan padanya, Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Bagus atau tidak? Makanya semua yang di sini aminkan doa saya, angkat tangannya. Amin. Mudah-mudahan yang pengen nikah tanpa pacaran Allah mudahkan rezekinya. Allah lancarkan urusannya. Allah berkahi rumah tangganya. Tapi yang masih pacaran mudah-mudahan malam ini berkat Maulid Nabi, berkat Sya'ban putus. Ya Rabbal. Itu kelihatan buka-buka panik tuh saudara. Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya kalau mau diberi kemenangan oleh Allah, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah, pegang sunnah Rasulullah, jaga adab akhlak. Saudara, ketaatan kita kepada Allah adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi jalan keluar, saudara. Tapi sebaliknya, kemaksiatan kita, sunnah yang kita tinggalkan, saudara, adalah penyebab datangnya kekalahan, penyebab tertundanya kemenangan dari Allah. Makanya saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Sukabumi siap bersatu? Siap takwa kepada Allah? Siap jalankan perintah Allah? Siap jauhi larangan Allah? Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Sebelum saya tutup ceramah saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkahnya Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua kita baca sholawat Badar semuanya. Hadra ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Siap goncangkan jujuruk dengan sholawat Badar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sama-sama semua yang kompak semua keluarkan suaranya. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, ala Yasin Habibillah. Kurang keras salatullah, salamullah, salatullah. Angkat tangan minta sama Allah semuanya, bibarkah Ahlul Badar semua. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah ya Rasulullah, khud bi aidina kallati la junajrina ya Rasulullah. Ilahi
salatullah. Sama-sama lebih kompak semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab. Allah Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil sidana. Salatullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Khud bi aidina ghallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha semua, la ilaha illallah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Kurang kompak, satukan hati, satukan jiwa. Musuh duduk semua, duduk semua. Awan dia sampai berdarah untuk agama dan negara. Tercipta kematian murah harganya. Semua maju, ayo maju, habisi, diangkat tangan semuanya. Kami berjanji demi Allah, wahai prajurit pembela Rasulullah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Sekali lagi takkan mundur. Nah, wahai para pemudi-pemuda, dengarkan Panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimang antara, akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid. Semua angkat tangan semuanya. Maju, ayo terus. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela di. Wahai prajurit pembela Rasulullah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Sekali lagi takkan mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap ikut komando ulama, siap jaga kedaulatan negara, siap ikut komando yang besar. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Takbir. Merdeka. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waqdi lana wa lahum wa limasyayikhina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Semua minta sama Allah.
اقض لنا ولهم ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى روح الوالد عبد الرحمن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالقبول. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Hadani Allah. Ini pulang dari sini, ini udah jam berapa nih? Udah mau jam 2. Jangan ada yang sholat subuhnya terlambat. Setuju? Percuma tabligh akbar kalau sholat subuhnya bukan tepat waktu terlambat, maka naudzubillah min. Selamat hari Milad, semoga dapat rahmat. Selamat